Kali ini kita akan membahas film action berlatar belakang aksi hacker dan pencurian emas. Apalagi kalau bukan film The Italian Job. The Italian Job adalah sebuah film 2003 yang disutradarai oleh F. Gary Gray, ditulis oleh Wayne dan Donna Powers dan diproduksi oleh Donald Bellin. Langsung saja, kita akan mengulas tuntas alur cerita filmnya dan semoga kalian suka. Film diawali oleh John Bridger, seorang safecracker profesional, telah mengumpulkan tim untuk mencuri emas batangan senilai 35 juta dolar dari brankas di Venesia yang dipegang oleh gangster Italia yang telah mencurinya beberapa minggu sebelumnya. Tim tersebut termasuk Charlie Crocker, seorang pemecah masalah profesional, Lil atau Napster, seorang ahli komputer, Rob yang tampan, pengemudi profesional, Staff, dan Left Ear, ahli bahan peledak mereka. Tim yang dipimpin Charlie bergerak sesuai rencana. Kemampuan Napster meretas pertahanan membuat mereka mudah melakukan aksi pertamanya. Napster dengan komputernya masih memandu tim mendapatkan titik brankas yang berisi emas tersebut. Setelah mereka semua selesai mempersiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, tibalah aksi dari Left Ear untuk meledakkan tempat yang telah mereka tandai tersebut. Benar saja, lantai yang tepat berada di bawah brankas tiba-tiba meledak dan menjadi bolong. Seketika brankas jatuh ke tempat Charlie. Kini tibalah aksi dari Rob. Rob keluar dengan jet yang kemudian disusul oleh gangster Italia tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga Rob berhasil lolos dari mereka. Di tempat pencurian emas, rupanya Charlie bersama John masih berada di sana, tepatnya di dalam air. Ternyata emas yang mereka curi masih berada di sana. Rob yang keluar dengan jet ternyata hanya mengecoh para gangster tersebut. Di dalam air, John dengan kemampuannya berusaha membuka brankas tersebut. Benar saja, John berhasil membuka brankas tersebut. Kemudian mereka pergi membawa emasnya. Pencurian berhasil. Charlie dengan timnya merayakan keberhasilan tersebut. Mereka memutuskan untuk pergi ke Austria bersama emas batangannya. Sial, mereka dihentikan oleh orang-orang suruhan Steph. Ternyata Steph hendak berkhianat pada timnya. Steph ingin menguasai emas batangan itu untuk dirinya sendiri. Steph akhirnya membunuh John ketika dia menegurnya. Rob yang sadar akan situasi mengemudikan mobil van-nya melewati jembatan dan menjatuhkan van ke perairan untuk melindungi yang lain. Di dalam air yang dingin, mereka berusaha bertahan dari serangan Steph. Di saat itu Steph menembaki mereka dari atas jembatan. Setelah yakin mereka sudah mati, Steph meninggalkan mereka. Di tengah emosinya, Charlie menangisi tubuh John yang sudah tak bernyawa. Ia sangat menyesalkan tindakan dari Steph. Setahun kemudian, di Amerika Serikat, Charlie mengetahui bahwa Steve telah muncul kembali dengan identitas baru. Steph yang saat itu sedang mencuci emas melalui toko perhiasan Ukraina bernama Yevhan untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah. Charlie yang mengetahui keberadaan Steph langsung mengumpulkan tim. Dan ia juga merekrut putri John, Stella, seorang cracker pribadi yang terampil, dengan menawarinya kesempatan untuk membalas dendam pada Steph atas kematian ayahnya. Akhirnya Stella bergabung dalam tim Charlie. Mereka kemudian mengintai rumah Steph dengan cara Stella yang menyamar sebagai teknisi kabel. Tanpa rintangan berarti Stella mampu menentukan lokasi brankas Steph yang berisi emas batangan. Secara kebetulan, Steph yang tidak mengetahui identitas Stella menawarkan diri untuk berkencan dengannya. Charlie dan Stella menyusun rencana menggunakan bahan peledak untuk meledakkan brankas. Mereka berencana menggunakan 3 mini coppers yang dimodifikasi untuk mengangkut emas keluar dari mansion. Agar usahanya berjalan lancar, Charlie meminta bantuan ke Skinny Pat yang terkenal pemasok bahan peledak dan seorang mekanik yang bernama Range untuk membuat modifikasi pada mobil. Pada suatu malam, Steph berkunjung ke Yevhan untuk mencuci emas batangannya. Yevhan secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang pencurian batangan emas di Venesia.
Steph yang takut jati dirinya terbongkar akhirnya membunuh Yevhen untuk menutupi jejaknya. Dengan matinya Yevhen membuat marah Maskov. Ia adalah sepupu Yevhen. Maskov juga pemimpin kriminal Ukraina. Sehingga Maskov melacak informasi tentang emas kembali ke Skinny Pet melalui mantan karyawan Yevhen yang bernama Vance. Tim Steph akan memulai pencurian emas pada malam hari di rumah Steph. Namun di tengah perjalanan rencana berubah dikarenakan tetangga Steph sedang mengadakan pesta. Dikarenakan jika pakai bahan peledak akan menarik perhatian, mereka membatalkan rencana mereka. Stella akhirnya harus menemui Steph dalam sebuah makan malam. Secara tidak sengaja, Stella memberikan identitasnya kepada Steph dengan menggunakan ungkapan yang mirip dengan ayahnya. It's the devil inside them I don't trust. Seketika Steph curiga bahwa Stella sedang bekerja pada Charlie. Namun di saat Stella terdesak oleh Steph, Charlie beserta timnya datang untuk membantu untuk melindunginya. Steph yang mengetahui keberadaan mantan timnya langsung mengejek mereka dan mengatakan bahwa dia masih berada di atas angin. Steph akhirnya mendapat sebuah tinju di depan orang banyak oleh Charlie. Steph yang merasa tidak senang dengan kejadian itu membuat rencana untuk mengangkut emas tersebut ke Mexico City dengan menggunakan pesawat pribadi dari Bandara Internasional Los Angeles dan mobil lapis baja untuk mengangkut emas. Secara bersamaan, Napster mendengar rencana Steph melalui telepon Steph yang disadap terlebih dahulu. Napster yang mengetahui rencana Steph langsung memberitahukan pada Charlie. Charlie dan timnya membuat rencana baru untuk mencuri emas. Rencana Charlie adalah mencuri emas Steph dalam perjalanan ke bandara dengan membajak sistem kontrol lalu lintas kota untuk memaksa mobil lapis baja ke tempat yang direncanakan, di mana mereka akan mengeksekusi pencurian. Pada hari pengangkutan, tim Charlie terkejut ketika ada 3 truk lapis baja yang mengangkut emas. Di saat truk lapis baja meninggalkan rumah Steph, dengan kecerdasan Napster, mereka dapat menentukan truk mana yang membawa emas batangan. Dengan kecerdasan Napster pula, mereka dapat memanipulasi lalu lintas dan mengarahkan truk lapis baja ke tempat sasaran. Sadar emas akan dicuri, Steph memantau pengangkutan dengan helikopter pribadi. Pada saat mobil lapis baja yang mengangkut emas tepat pada sasaran yang direncanakan, maka dimeledakkan bahan peledak untuk menjatuhkan bagian jalan dengan mobil lapis baja ke bawah terowongan kereta bawah tanah. Di saat bersamaan, Charlie beserta timnya sudah ada di bawah terowongan kereta bawah tanah untuk membuka paksa truk pengangkut emas. Akan tetapi, setelah membuka truk, mereka menemukan brankas yang berbeda dengan brankas penyimpanan emas sebelumnya. Stella yang bertugas membuka brankas berhasil memecahkan sandi brankas meskipun pada awalnya sempat memecahkan pelindung brankas dengan mata bor. Dengan terbukanya brankas, mereka mengisi ketiga mobil coppers dengan emas. Pada saat itu pula, 2 anak buah Steph yang mengendarai mobil mengejar tim Charlie yang sudah berhasil membawa emas. 2 anak buah Steph dengan mudah dikalahkan oleh Rob. Namun dari arah bersamaan ada Steph yang mengejar Charlie dan tim menggunakan helikopter, dibantu oleh Napster yang memanipulasi lalu lintas. Tim Charlie dengan mudah sampai di tempat tujuan yang direncanakan. Namun berbeda dengan Charlie yang terus diikuti Steph menggunakan helikopter. Charlie akhirnya dapat merusak rotor ekor helikopter Steph. Namun sial, Steph dengan mobil Ford Bronco hasil curiannya terus mengikuti Charlie ke Union Station. Mobil-mobil berisi emas dimuat ke dalam gerbong kereta dengan bantuan wrench. Tak lama kemudian, Steph yang mengejar Charlie sampai juga ke tempat itu. Dengan hendak menyuap wrench untuk mengizinkan dirinya masuk ke dalam gerbong yang berisi mobil bermuatan emas. Akan tetapi, alangkah terkejut, Steph menemukan Charlie dan timnya yang menunggu kedatangan dirinya di dalam gerbong kereta. Steph pun mengancungkan pistol dan meminta emasnya dikembalikan. Akan tetapi, Maskov datang dengan beberapa orang bersenjata dan melucuti senjata Steve. Charlie menjelaskan bahwa ia telah menawarkan Maskov sebagian dari emas atas bantuannya dalam perlindungan keamanan. Tersirat bahwa Skinny Pet menghubungkannya. Kemudian Stella meninju wajah Steph karena telah membunuh ayahnya. Tak lama kemudian, Steph kemudian dibawa pergi oleh Maskov. Ia menyarankan bahwa dia akan disiksa karena membunuh Yevhen. Sedangkan Charlie dan timnya naik kereta berangkat ke New Orleans.
Di dalam kereta mereka mengadakan perayaan untuk menghormati John. Akhirnya film ditutup dengan menunjukkan bahwa mereka semua telah menggunakan bagian emas mereka untuk tujuan yang mereka inginkan. Rob yang tampan membeli Aston Martin Vanquish ditarik oleh polisi wanita cantik. Lettier membeli sebuah rumah besar di Spanyol Selatan dengan kamar untuk koleksi sepatunya. Sementara Napster membeli stereo yang kuat yang mampu meledakkan pakaian wanita. Sementara itu, Charlie menuruti nasihat John tentang menemukan seseorang yang ingin ia habiskan sepanjang sisa hidupnya. Ia pun beserta Stella berpergian ke Venesia bersama. Film pun selesai. Sekian dulu video kita kali ini. Dan yang mau request silahkan tuliskan di komentar. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like videonya agar kami terus semangat berkarya.